Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak semua? Kelas 11 IPA, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kita melanjutkan pembahasan di bab 10 ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di ayat yang kedua, Quran Surah Al-Ankabut. Mana ya? Sebentar. Oke. Nah, ini terjemahnya. Nah, ini. Di ayat yang kedua, Quran Surah Al-Ankabut ayat 17. Mari membaca dan memahami ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifka. Innalladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Nah, silakan untuk anak-anak Ibu memahami. Sebelum kita memahami lebih mendalam, dibaca dulu ya. Dibaca dengan baik dan benar teks dan ayatnya. Ya. Insya Allah dengan membacanya, dengan memahaminya, ya, semua aktivitas kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itulah manfaat dan kelebihan, keistimewaan mempelajari Al-Quran Hadis. Di sini kita mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran yang punya keistimewaan luar biasa dan merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Kita membacanya, kita mendapatkan pahala yang besar, terlebih dengan kita memahami, mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita memaknai kandungan pesan-pesan apa yang disampaikan Allah untuk kita lewat ayat-ayat Al-Quran ini. Ya, silakan dibaca masing-masing dengan baik dan benar teks dari ayat ini ya, Quran Surah Al-Ankabut ayat 17. Ya. Selanjutnya kita bahas mufradat atau kosakata dari ayat tadi. Dunillah, duni artinya selain. Min dunillah selain Allah. Ausana, ini jamak dari kata berhala ya. Berhala. Watakhluquna dari kata khalaqa. Dan kamu dan kalian membuat atau menciptakan. Menciptakan berhala-berhala tadi. Ifka, kebohongan. La yamlikuna, tidak mampu memberikan. Fabtagu, maka mintalah. Nah, ini mufradat-mufradatnya. Kemudian terjemahnya. Kita baca dan perhatikan ya. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Dan kamu membuat kebohongan. Nah, ini Allah mengkhitab ya, berbicara kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Yang disembah adalah patung-patung dan berhala. Dan mereka sebenarnya itu membuat kebohongan besar. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu, maka mintalah rizki dari Allah. Dan sembahlah Dia, bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya kamu dikembalikan. Kita kembali sedikit dengan ke ayat tadi. Innama ta'buduna min dunillah, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah, ausana dari berhala-berhala, wa takhluquna ifka, dan yang kamu ciptakan ya, berhala-berhala yang kamu buat itu adalah ifka, kebohongan. Innalladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang menyembah dari selain Allah ya, la yamlikuna lakum rizqa, apa yang kamu sembah itu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan rizki kepadamu. Jadi patung-patung tadi, berhala-berhala tadi, bisakah memberikan rizki untuk kalian? Tidak akan bisa. Ya. Fabtaghu indallah,
ar-rizqa, maka mintalah rizki itu hanya kepada Allah. Allah lah Tuhan kita yang patut disembah, Allah lah yang memberikan rizki kepada kita, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi segala isinya, dan penciptaan itu untuk manusia. Ya, subhanallah. Wa'buduhu, maka patutlah kita menyembahnya. Menyembah Allah. Wa'buduhu. Washkurulah. Setelah kita menyembah Allah, nah selanjutnya ya, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dihamparkan, yang telah diciptakan oleh Allah untuk kita. Ilaihi turja'un. Nah, agar kita juga ingat bahwa kepadanya lah, kepada Allah lah nanti kita kembali. Karena hidup yang kekal nanti adalah hidup setelah dunia berakhir, yaitu hidup di akhirat. Dan di situ kita akan menerima balasan, menerima ganjaran dengan apa yang telah kita lakukan di dunia. Ganjaran dan balasan itu yang kekal untuk kita terima ya. Nah, tadi terjemahnya dan kandungannya ya yang telah Ibu sampaikan secara singkat. Oh, bentar. Oke. Di sini kita menganalisis ya, memperhatikan apa, kenapa kita harus disuruh bersyukur kepada Allah. Ada alasan apa kenapa kita wajib bersyukur. Jadi bersyukur kepada Allah ini hukumnya wajib. Ya. Bersyukur kepada Allah hukumnya wajib. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Ya. Pertama, dengan menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Ya. Itu adalah bentuk dari cara kita menyembah Allah, ya. Bagaimana cara kita menyembah Allah? Bagaimana cara kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah? Kita mengetahuinya dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ingat pedoman hidup kita, ya, pedoman hidup untuk umat Muslim ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin bahagia, kalau ingin hidup sesuai dengan jalan yang lurus yang dikehendaki oleh Allah, maka kita harus mengikuti berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Ya. Oke, untuk pembelajaran Quran Surah Al-Ankabut ini, kembali ya kita menganalisis. Pertama, sebab kita bersyukur kepada Allah. Kedua, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah. Ketiga, termasuk juga perilaku, apa saja tingkah laku kita yang mencerminkan isi kandungan dari ayat-ayat ini. Ibu minta masing-masing memberikan 3 poin ini ya, menulis dan mengidentifikasinya, lalu nanti kita akan diskusikan lagi lebih lanjut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.